Yang siap belajar bilang yes, Yesus emang sip. 1, 2, 3. Yes, Yesus emang sip. Nah, sekarang kita akan belajar tentang mengapa manusia berdosa. Nah, kita punya pertanyaan buat kalian semuanya. Nah, tolong direnungkan dan dijawab. Ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah semua orang berdosa? Ya. Oke, siapa yang mau memberi alasan? Boleh maju di sini. Ayo, gak usah takut. Ayo, salah tak dihukum. Apakah semua manusia berdosa? Ayo, silakan. Cepat saja. Amin. Oh, nggak mau. Oke. Debbie, ini baru satu pertanyaan ya. Pertanyaannya, apakah semua orang berdosa? Yuk. Ya, jawabannya alasannya gimana, Bi? Oke, jadi berpendapat kalau kita lahir kita suka membawa dosa dari dosa warisan, ya warisan leluhur kita, bukan orang tua ya. Orang tua kita lahir juga sama membawa dosa, namanya dosa warisan. Oke, tepuk tangan buat Debbie. Siapa lagi mau berpendapat? Lu tidak ada? Pertanyaan kedua, saya minta tadi ada perempuan, sekarang laki-laki. Pertanyaan kedua, mengapa manusia jatuh dalam dosa? Laki-laki, silakan ke depan. Ayo, Xavier, bisa masuk? Kenapa tidak mau? Ayo. Tidak tahu jawabannya. Kira-kira aja. Tidak apa-apa, kita berpikir ya. Oke, Bon. Masih mikir. Ya wes, saya 1 menit untuk berpikir. Dah, naruh apa dulu? Dibuka apa setengah? Nah, sini. Ya. Karena makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Naruh. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, mari kita saksikan video berikut ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan
dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi. Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. jawab perempuan itu, Ular itu yang memberdayakan aku, maka ku makan. dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, itu tadi kisah tentang kejatuhan manusia di dalam dosa. Kisah tersebut dicatat dalam Alkitab dalam Kejadian berapa? Kejadian 3. Ingat, Kejadian 3, bukan Kejadian 1. Kalau Kejadian 1 memuat tentang penciptaan. Nah, kejatuhan manusia ini ada di Kejadian 3. Nah, dari tayangan tadi, siapa yang bisa menceritakan ulang ke depan? Silakan, satu orang saja. Yuk. Yuk, bentar lagi ada tugasnya. Menceritakan apa yang sudah kalian lihat. Ayo maju, jangan malu-malu. Ayo maju, tunjukkan aksimu. Ayo, satu lagi. Coba bisa mewakili. Yuk. Nah, ceritakan dengan bahasamu sendiri, nggak usah sama kayak di filmnya tadi. Nah, yuk. Dibuka maskernya supaya jelas. Nah, yuk. Melihat ke pohon pengetahuan digoda oleh iblis untuk memakan buah tersebut. Makan buah tersebut, buah tersebut enak untuk dimakan. Buah tersebut memberitahu bahwa pohon itu akan memberikan manusia pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat seperti Allah.
Hawa pun tergoda untuk memakan buah tersebut. Akhirnya dia memakan buah tersebut dan memberikannya juga kepada suaminya itu. Setelah itu terbukalah mulai mata mereka bersembunyi ketika mendengar Tuhan masuk ke tanah Eden. Setelah itu Tuhan memberikan baju kepada mereka, dan setelah itu mereka memberikan hukuman kepada Sarah. Ular yang menggoda Hawa diberikan hukuman akan melata dan pulangkan di tanah. Hawa diberikan hukuman untuk supaya mengandung dan melahirkan. Adam akan berusaha mencari dan menjadi buahnya. Oke, tepuk tangan. Mantap sekali penjelasan dari Jeffon tadi ya. Jadi sehingga kita sudah tidak perlu lagi menjelaskan ya, karena itu semua sudah mencakup materi yang ada di dalam Kejadian 3. Pelajaran kita yang pertama yaitu mengapa manusia jatuh dalam dosa. Nah, ada beberapa hal yang membuat manusia jatuh dalam dosa. Ketika kita menyaksikan video tadi, ada satu penyebabnya. Satu adalah adanya siapa? Ular. Ular yang menggoda siapa? Hawa. Setelah itu apa? Hawa menjadi tertarik. Makanya hati-hati, yang laki-laki, yang perempuan hati-hati kalau ada yang menggoda kamu harus apa namanya? Iblis itu sekarang tidak datang seperti ular. Kepada perempuan, iblis itu bisa datang lewat hobi permainan juga. Maksudnya begini, ketika kita lebih menyukai hobi kita, maka kita melupakan kebenaran firman Tuhan. Diajak ke gereja nggak mau, diajak memuji Tuhan susah, karena dia punya dunianya sendiri, yaitu hobi. Yang laki juga sama, hobinya main game. Wah, keren kan? Game macam-macam, ada yang namanya Mobile Legends, ada game pokoknya yang menantang Tiger dan lain sebagainya, PS3 dan lain sebagainya. Itu bisa melupakan apa? Firman Tuhan, karena apa? Kita lebih mendahulukan hobi kita. Bukan hanya hobi, nanti kalau kalian sudah besar, ular itu bisa saja datang sebagai orang yang kamu sukai atau orang yang ada dalam hatimu, mengajak kamu berbuat dosa dan lain sebagainya. Nah, itu adalah cara-cara iblis untuk menjadikan kita di hadapan. Nah, yang kedua adalah ketidaktaatan yang membuat manusia jatuh dalam Iblis dibilangi jangan makan buah pengetahuan yang ada di tengah itu. Ada dan apa? Malah mengambil tergoda oleh siapa? Kalau dari sini kita bisa simpulkan dosa itu masuk lewat mana? Telinga dan mata. Karena kita melihat dan mendengar sesuatu yang menggiurkan, maka kita bisa saja jatuh dalam dosa. Melihat di meja rumah ada uang 100.000, itu kan luar biasa buat anak sekolah ya. Nah, karena tidak ada orang, sekali kita ambil 50, tidak apa-apa kan begitu. Mama tidak tahu, Papa tidak tahu, dan kita tidak menyadari kalau Tuhan itu ada di dekat kita. Melihat siapa? Melihat kita, mengawasi kita, sehingga Tuhan tahu apa yang kita berbuat. Nah, sampai di sini ada yang tanya? Tidak ada. Kalian sudah jelas dengan videonya tadi ya. Nah, sekarang tugasnya, tugasnya tuliskan. Nah, ayo.
tuliskan penyebab manusia jatuh dalam dosa. Tadi Mister sudah terangkan, ya, boleh dikembangkan lagi. Penyebab manusia jatuh dalam dosa. Nah, waktunya 5 menit dari sekarang. Cepat ya. Saya berikan penyebab manusia jatuh dalam dosa. Sudah? Oke. Kalau sudah, sekarang silakan izin disebutkan apa penyebabnya. Belum. Oke, yang lain. Oke, silakan. Yuk, boleh berdiri. Ayo, apa penyebabnya? Penyebabnya tidak taat kepada Tuhan. Tidak taat pada Tuhan. Selain itu, belum. Oke. Yang lain. Tidak. Ya, Bagas, berdiri Gas. Manusia mudah tergoda dengan godaan iblis. Manusia mudah tergoda oleh godaan iblis. Boleh. Yang lain. Oke, Ivan. Memakan buah yang dilarang Tuhan. Memakan buah yang dilarang Tuhan. Terus yang lain. Semuanya jawaban tadi benar. Ya. Karena jika menaati perintah Allah Ya. dan memakan buah yang dilarang oleh Allah. Oke, anak-anak. Kalau kalian memperhatikan apa yang kalian saksikan, terus dengan apa yang Mister ucapkan, maka kalian akan memahami apa yang sedang kita pelajari. Nah, sebelum masuk ke situ, kita mau kasih tahu dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hari kita sudah menyaksikan film tentang kejahatan manusia, terus Mister terangkan. Nah, tujuannya yang pertama adalah dengan mempelajari mengapa manusia jatuh dalam dosa adalah kita mampu mempraktekkan hidup taat dengan berperilaku jujur kepada siapapun, manusia, Tuhan, terus adil, salah satu dengan yang lainnya. Nah, yang kedua, mempraktekkan hidup mengasihi sesama dengan suka berbagi. Dengan berbagi. Kita lihat videonya tadi kan ada Hawa yang makan buah pengetahuan kan. Nah, tidak disadari atau kita sadari itu adalah mengajarkan bahwa kita diajarkan untuk mengasihi sesama kita itu sudah sejak zaman dahulu kala, pada waktu Tuhan menciptakan manusia, yaitu mengasihi. Contohnya apa? Yaitu tadi Adam dan Hawa itu berbagi dengan memberikan apa? Buah pengetahuan. Nah, yang ketiga, nanti kita akan membuat karya pengalaman hidup ketika kita bertobat. Nanti karyanya itu bisa berupa puisi. Nah, ya nanti kalau waktunya nuntut, nanti kita akan membuat karya itu. Nah, oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada. Sampai di sini pembelajaran kita. Tadi kita sudah belajar apa? Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Terus penyebab manusia jatuh dalam dosa. Kita sudah mengujikan ujian, yaitu dengan hati-hati menggunakan apa? Tangan kita, kaki kita, mata kita, dan mulut kita. Nah, tiba saatnya kita akan mengakhiri pembelajaran kita dan kita akan berdoa. Tadi cewek yang mengawali sekarang cowok Bagas menjawab di depan.
untuk mengakhiri di dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kini sudah mengakhiri pelajaran agama. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hari ini dan berkati Mr. Samsul yang sudah mengajar. Haleluya, amin.